Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how is life? Well, I hope everything is settled. In this occasion, we are going to continue discussing narrative texts. The second story, entitled The Retiring Carpenter. In this chapter, we will learn to listen to a story, to read a story, and to get moral lesson from the story. Di bagian ini, kita akan belajar yang pertama, to listen to a story, untuk mendengarkan sebuah cerita. To read a story, untuk membaca sebuah cerita. And to get moral lesson from the story, untuk mendapatkan pesan moral dari cerita tersebut. Keywords in the story we are going to learn, ya. Ada beberapa kata kunci dalam cerita yang akan kita baca, diantaranya ya, what picture is that? Gambar apa itu? Iya, profesi apa itu? Repeat after me. Carpenter. Ya, carpenter. Artinya tukang kayu. Oke, good. Next. Apa itu, Dek? Iya, they are working. Ini ada verb work atau worked. Verb 2-nya ya, artinya bekerja. Nah, kalau masih muda bekerja, kalau sudah tua, Dek, biasanya kita akan sudah tua lalu beristirahat, tidak lagi bekerja, no longer working, kita sebut dengan retired. Artinya no longer working, tidak lagi bekerja, atau kita dalam bahasa Indonesia punya istilah pensiun. Next. What picture is that? Gambar apa itu? We call it contractor. Contractor ya. Orang yang bertanggung jawab dalam membangun sebuah gedung atau rumah. Next. What picture is that? House. Oke, benar. Nah, sayang, ada yang tahu bedanya house sama home? Ya, kalau house itu bangunannya. Kalau home itu lengkap dengan suasananya. Jadi kalau house itu bangunannya ya sayang, yang dibuat dari kayu atau tembok atau semen seperti itu kita sebut house. Nah, kalau home itu suasananya. Jadi ada bangunan rumah, lalu ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada saudara, itu namanya home. Next. Ya, apa itu? Ada pasir, ada semen, ada batako, ada kayu, ada koral. Nah, kita sebut building materials. Artinya bahan bangunan. Next. Ya, kita sebut dengan key. Apa artinya key? Kunci, ya. Jadi kita akan menemukan kata-kata itu di dalam teks yang akan kita baca nanti. Well, mini dictionary-nya yang akan kita pelajari ada kata story, ya artinya cerita, and then heart, hati, lalu go atau went verb 2-nya go artinya pergi, elderly, tua, build atau build, membangun, sad, sedih, ada juga retire, tadi yang kita sudah bahas ya, berhenti atau mengundurkan diri, ada request, permintaan, ada feel atau felt, merasa, agree atau agreed, setuju ya. Kata-kata ini tadi sudah dipakai untuk tugas minggu lalu. Jadi silakan kalian simak ya dengan buku kalian. Kalian cocokkan sudah benar apa belum terjemahan kalian, sudah sesuai atau belum. Jadi terjemahan ini mengikuti konteks di dalam cerita yang mau kita bahas. Next. Ada inferior artinya kurang berkualitas, kurang baik gitu, kurang bagus. Ada want atau wanted artinya ingin. Ada tell atau told, bercerita atau mengatakan. Ada visit, mengunjungi. Ada front, depan. Ada gift, hadiah. Lalu ada worth, berharga. Hand atau handed over, menyerahkan.
Kalau hand saja tangan, kalau hand atau handed over artinya menyerahkan. Ada live, hidup atau tinggal. Ada half-heartedly. Heart tadi artinya hati. Kalau half-heartedly setengah hati. Ada event, bahkan ada last, terakhir. Lalu say atau said mengatakan, employee, pegawai. Lose atau lost, kehilangan. Plan, rencana. Inspect, memeriksa. Upset, kesal atau sedih. Shocked, terkejut. On, sendiri. Better, lebih baik. Dan yang terakhir adalah job, pekerjaan. Well, jadi kalian bisa menggunakan mini dictionary ini, kamus kecil ini, untuk membantu memahami cerita yang akan kita baca. Use this mini dictionary to help you to comprehend the story we are going to read. Okay, let's check. First, please listen to the story, ya. Pertama simak dulu ceritanya, ya. Nanti akan ada suara membacakan cerita, kita listen first, dengarkan dulu. This is a story of an elderly carpenter who had been working for a contractor for the past 43 years. He had built many beautiful houses, but now, as he was getting old, he wanted to retire. So, he went to the contractor and told him about his plan of retiring. The contractor felt sad of losing a good worker, but agreed to the plan. But, as a last request, he asked the old carpenter to construct just one last house. This is a story of an elderly carpenter who had been working for a contractor for the past 43 years. Ini adalah cerita dari seorang elderly carpenter, tukang kayu yang sudah tua, who had been working, yang telah work, tadi apa? Bekerja, for a contractor, untuk seorang kontraktor, for the past 43 years, selama 43 tahun terakhir. He had built many beautiful houses, but now, as he was getting old, he wanted to retire. Dia telah membangun many beautiful houses, banyak rumah yang bagus. But now, tapi sekarang, as he was getting old, karena dia telah menua, he wanted to retire. Dia ingin retire tadi apa? Ya, pensiun atau berhenti bekerja atau mengundurkan diri. So, he went to the contractor. Lalu dia pergi mendatangi si contractor and told him, dan mengatakan padanya about his plan of retiring. Tentang plan, rencana, retiring, pensiun. The contractor felt sad. Kontraktornya merasa sedih of losing a good worker, karena kehilangan pekerja yang baik. But he agreed to the plan. Tapi kontraktornya agreed, setuju pada plan, rencana tersebut. But as a last request, tapi sebagai permohonan terakhir, he asked the old carpenter to construct just one last house. Dia meminta tukang kayu yang sepuh ini untuk membangun satu saja rumah last, yang terakhir. Nah, from the paragraph we can conclude the orientation. Kita dapat menyimpulkan pendahuluannya atau orientasinya. Yang pertama, about the main character. Pemeran utamanya adalah the old carpenter, the elderly carpenter, tukang kayu yang sudah tua. And then the minor character is, very good, the contractor. Okay. Next, about setting. Where did the story happen? Terjadi di mana ceritanya? Setting of place-nya? In the building construction. In the building site, di tempat pembangunan gedung atau tempat pembangunan rumah, ya. Okay, next, let's continue the story. Kita lanjutkan ceritanya. Listen first, ya. Didengarkan dulu, disimak dulu.
The old man agreed and started working, but his heart was not in his work anymore. He had lost the motivation towards work, so he constructed the house half-heartedly. He even used inferior materials. After the house was built, the contractor came to visit his employee's last piece of work. After inspecting the house, he handed over the front door keys to the carpenter and said, "This is your new house, my gift to you." Ya, jadi bagian kedua ceritanya seperti ini. The old man agreed and started working, but his heart was not in his work anymore. Pria tua itu agreed, setuju, and started, mulai work, bekerja. But his heart was not in his work anymore. Tapi hatinya tidak lagi pada work, pekerjaannya. He had lost the motivation toward work. Dia sudah lost, kehilangan motivasi bekerja. Gak ingin lagi bekerja gitu. So he constructed the house half-heartedly. Jadi dia membangun rumahnya half-heartedly, setengah hati. He even used inferior materials. Dia bahkan menggunakan bahan yang inferior, kurang berkualitas, kurang bagus. Karena setengah hati tadi, dia asal-asalan bikin rumahnya, bahkan menggunakan bahan yang kurang bagus. Jadi batakonya juga gak bagus, pasirnya juga bukan kualitas utama, bangunannya juga dibangun dengan asal-asalan, dengan setengah hati. After the house was built, setelah bangunannya jadi, setelah bangunannya sudah dibangun, the contractor came to visit his employees' last piece of work. Kontraktornya datang untuk visit, mengunjungi employees' last piece of work, pekerjaan terakhir pegawainya. After inspecting the house, setelah memeriksa rumahnya, he handed over the front door keys to the carpenter and said, setelah memeriksa pekerjaannya, dia, si kontraktor tadi, handed over, menyerahkan the front door keys, ya, kunci pintu depan rumah kepada tukang kayu tersebut dan berkata, "This is your new house, my gift to you." Ini rumah barumu. Ini adalah hadiahku untukmu. Begitu. Jadi rumah yang dibangun dengan half-heartedly, setengah hati tadi, using inferior materials, menggunakan bahan yang kurang berkualitas tadi, diberikan oleh kontraktor kepada carpenternya sebagai gift, hadiah. Kira-kira kalau kalian jadi carpenternya bakal gimana? Ya, kita akan temukan di paragraf selanjutnya. Listen first, dengarkan dulu. The carpenter was shocked and upset. Had he known that he was building his own house, he would have done a better job. Now, he would have to live in the house, which is not worth staying. Ya, jadi begitu akhirnya sayang. The carpenter was shocked and upset. Ya, dia terkejut dan upset, sedih, kesal sama dirinya sendiri. Had he known that he was building his own house, seandainya dia tahu bahwa dia was building, membangun rumahnya own house sendiri, he would have done a better job. Dia akan melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Now, sekarang, he would have to live in the house, which is not worth staying. Dia harus tinggal di rumah yang bahkan tidak berharga untuk ditinggali, gak layak untuk ditinggali. Kenapa? Karena dibangun dengan inferior materials, dibangun dengan bahan yang kurang berkualitas dan membangunnya half-heartedly, setengah hati, jadi asal-asalan. Well, jadi itu adalah akhir cerita dari si carpenter. Dia merasa shock and upset. Karena apa? He would have to live in the house which is not worth staying. Seperti di gambar itu, gak layak huni. Karena dibangun asal-asalan using inferior materials. Well, nah, dari dua paragraf tadi kita menemukan konflik atau problemsnya. Yang pertama, the old carpenter wanted to retire.
pria tukang kayu yang tua tadi ingin untuk pensiun, but the contractor asked him to build one last house. Kontraktornya menyuruh dia membangun satu rumah yang terakhir. Itu masalah dia. The old carpenter built the house half-heartedly. He used inferior building materials. Yang kedua, karena dia tidak suka, karena dia membangunnya setengah hati, dia menggunakan inferior building materials. Bahan bangunan yang tidak berkualitas, ya. Itu bangunannya jadi seperti itu. And then we found the resolutions. Kita menemukan akhir dari pemecahan masalah, yaitu akhirnya the contractor inspected the house and gave it for the carpenter as a gift. Kontraktornya memeriksa rumah dan memberikan rumahnya kepada carpenter, tukang kayu itu, sebagai gift, hadiah pensiunan buat dia. Ya, dikasihkan. The carpenter was upset and sad, ya. Carpenternya sedih dan kesal. Had he known that the house was for him, seandainya dia tahu bahwa rumah itu untuknya, he would have done his best. Dia pasti akan melakukan yang terbaik, pakai bahan bangunan yang paling baik dan membangunnya dengan sangat baik, ya. Sayang, penyesalan ada di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ya, well, next. Moral of the story. Pesannya apa di cerita ini, sayang? Well, first, think of yourself as the carpenter. Bayangkan kalian adalah si tukang kayunya. You work hard every day, but are you giving the best? Are you giving your best? Kalian sudah bekerja setiap hari, tapi apakah kalian melakukan yang terbaik? Ya, bayangkan kalian adalah si tukang kayu, ya. Dia bekerja untuk membangun rumah yang tanpa dia ketahui rumah itu bakal jadi miliknya. Dan apakah dia melakukan yang terbaik? Enggak. Sama seperti kalian. Kalian setiap hari belajar, ya. Tapi apakah kalian melakukan yang terbaik? Apakah kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik, dengan sangat baik? Apakah kalian sudah belajar dengan baik? Jadi kalau ulangan kalian mendapatkan hasil yang terbaik? Oke, tanyakan itu ke diri kalian dulu. Sudah atau belum melakukan yang terbaik selama ini? Okay, we put our list to the work we don't like or don't have interested in. Ya, kita cenderung menaruh atau melakukan list sesedikit mungkin, segampang mungkin. Kita menggampangkan pekerjaan yang tidak kita sukai atau yang kita nggak minat, ya. Jadi misalnya kalian nggak suka pelajaran apa ya, misalnya bahasa Inggris, kalian mengerjakannya asal-asalan. Pokoknya asal kerjain tugas aja, gitu. Kita cenderung seperti itu setiap harinya. Later, we get shocked at the situation we have created for ourselves. Kemudian pada akhirnya we get shocked. Kita kaget pada situasi atau kondisi yang sebenarnya we have created for ourselves. Kita membuatnya untuk diri kita sendiri. Katakanlah tadi, kalian gak suka bahasa Inggris, kalian mengerjakannya asal-asalan. Tugasnya asal-asalan, gak belajar kalau mau ujian, dan hasilnya akhirnya kalian dapat nilai yang asal-asalan. Misalnya nilai tesnya selalu di bawah 5. Nilai ujian atau nilai AKM-nya di bawah 5. Ya, kalian terkejut, kok jelek sih gitu. We feel sorry why we didn't do it differently. Dan ternyata nilai bahasa Inggris ini termasuk nilai yang dipertimbangkan ketika kalian mau mendaftar ke sekolah yang jenjang lebih tinggi, atau kalian mau apply di sebuah sekolah kejuruan khusus misalnya. Kalian mau daftar ke SMK, ya, jurusan gaming karena kalian suka game. Ternyata salah satu nilai yang dianggap sangat menentukan itu nilai ujian bahasa Inggris. Kalian merasa menyesal, kenapa sih dulu aku tidak belajar dengan keras? Kenapa aku tidak melakukannya dengan berbeda, dengan lebih baik? Jadi, enjoy your task and carry on your responsibilities with pleasure and not with pain. Jadi ada baiknya mulai sekarang nikmati tugas kalian, kerjakan tanggung jawab kalian dengan senang hati, dan
bukan dengan rasa sakit atau terpaksa. Ya. Your life today is the result of your attitude and choices in the past. Your life tomorrow will be the result. Ya. Jadi hidup kalian hari ini adalah hasil dari attitude, sikap and choices, pilihan kalian di masa lalu. Ya, pilihan kalian dan sikap kalian di masa lalu itu menentukan hasil kalian hari ini. Dan your life tomorrow will be the result. Dan pilihan kalian serta sikap kalian hari ini hasilnya akan ditentukan di masa depan. So, do your best. Jadi yang lakukan yang terbaik saat ini. Jadi yang kalian lakukan saat ini akan menentukan kalian mau jadi apa di masa depan. Nah, itu pesan moral dari cerita ini. Well, now let's talk about language features of the text. Kita bahas tentang fitur kebahasaan yang digunakan di teks ya. Yang pertama ada past tense. Past tense pakai verb 2, narrative happen in the past. Naratif terjadi di masa lalu, jadi kita pakai verb 2. Misalnya, the contractor felt sad of losing a good worker but agreed to the plan. Yang saya garis bawahi itu adalah verb 2. Verb satunya feel menjadi felt, verb satunya agree menjadi agreed ya. Banyak lagi nanti kita lihat di bacaannya. Yang kedua adalah temporal conjunction, kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Misalnya, after inspecting the house, he handed over the front door keys to the carpenter. Setelah memeriksa rumah, dia menyerahkan kunci pintu depan kepada tukang kayu ya. Setelah itu merupakan temporal conjunction. Yang lain ada before, ada while, ada sebelum atau ketika. Well, next. Passive voice, kata kerja kalimat pasif. Contohnya, after the house was built, bla 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 bla. Setelah rumahnya selesai dibangun ya, kalimat pasif menggunakan di. Contohnya itu. Lalu yang terakhir adalah direct atau indirect speech. Contohnya, this is your new house, my gift to you. Direct speech ditandai dengan penggunaan tanda kutip, mengungkapkan dialog yang dilakukan oleh para characters ya. Ini rumahmu, hadiahku untukmu. Biasanya direct speech bukan dalam bentuk past tense tapi present tense, menggunakan kata kerja bentuk pertama. Well, itu language feature-nya. Lalu kita bahas secara umum teks naratif ya. Seperti kemarin, narrative is written to amuse or entertain. Naratif ditulis untuk amuse. Oke, repeat after me. Amuse. Oke, entertain. Ya, artinya menghibur. Naratif ditulis dengan tujuan menghibur. Yang kedua, naratif teaches moral. Selain menghibur juga mengajarkan pesan moral. Seperti cerita ini tadi, mengajarkan kita untuk selalu melakukan yang terbaik pada pekerjaan dan tanggung jawab kita, agar tidak menyesal di kemudian hari seperti carpenter. Lalu naratif happen in the past, naratif terjadi di masa lalu, makanya kita pakai verb 2. Lalu macam-macam naratif ya. Kalau kemarin saya sampaikan secara lisan, ini sekarang saya tulis. Please write down on your notebook ya. Kalian silakan tulis di buku tulis kalian ya, biar tahu. Fable is story that features animal, plants or forces of nature and ends with morals. Fable itu cerita yang di dalamnya ada hewan, tanaman atau penampakan alam gitu, dan diakhiri dengan pesan moral. Misalnya kancil ya, kancil mengajarkan kita apa? Ya, misalnya kancil sama buaya mengajarkan kita untuk cerdik menyikapi suasana atau kesulitan saat kita bisa keluar dari masalah. Itu contohnya fable. Sekarang fairy tale, story that feature fanciful and wondrous characters. Cerita yang di dalamnya terdapat karakter-karakter yang ajaib ya, karakter-karakter yang sakti. Misalnya ada peri, ada buto ijo ya, ada penyihir ya, seperti itu namanya fairy tale. Jadi ada putri salju itu ada penyihirnya, ada kaca yang bisa ngomong, itu contoh dari fairy tale. Cinderella ada ibu peri, itu fairy tale.
Lalu yang ketiga adalah folktale, a story passed down from generation to generation orally. Cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain secara turun temurun melalui cerita yang didongengkan atau diucapkan ya. Misalnya kayak apa namanya, Sayang Timun Mas, itu juga bisa masuk genre ini ya, fairy tale, folktale. Lalu bisa juga Loro Jonggrang, itu juga bisa diceritakan dari generasi ke generasi gitu secara oral atau speak, dari apa namanya, lisan gitu maksudnya. Well, next, that's the end of our lesson. Ini akhir dari cerita kita ya. Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatian kalian. The link for the assignment for the exercise will be shared via Teams ya. Nanti link untuk latihan di form, latihan comprehension ya, pemahaman teksnya akan saya kirimkan di kelas Teams. Keep your health ya. Use your mask ya, and stay healthy ya. Jaga kesehatan kalian, pakai masker, jaga jarak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.